Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Trisusanti dengan NPM 2113053069 dari Prodi PGSD Universitas Lampung tahun angkatan 2021. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai berbagai macam makhluk hidup dengan menumbuhkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya guna memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Loliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita hendaknya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, Doni silakan dipimpin untuk berdoa. Amin, alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Oke. Udah pada mandi belum nih? Ayo, udah pada mandi semua belum? Sudah, pinter, mantap, mantap, mantap. Sebelum berangkat sekolah kita harus mandi. Kalau mandi kita biarin apa? Biarin bersih. Karena di dalam Islam kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Tidak hanya dalam diri kita saja, tetapi dalam lingkungan sekitar kita juga harus kita lihat kebersihannya. Ketika kita melihat nih, oh, ada sampah. Sebaiknya kita biarkan saja atau kita ambil? Kita ambil, lalu kita buang pada tempatnya. Nah, hal tersebut hal yang baik, hal yang terpuji, hal-hal yang disukai oleh Allah. Oke, selanjutnya coba nih kalian lihat, ada nggak nih teman-teman adik-adik semuanya yang tidak hadir pada hari ini? Ayo coba dilihat. Ada tidak? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini hadir semua, siswanya berjumlah 36. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, Ibu lanjut ya. Kira-kira pada pertemuan hari ini kita mau belajar apa nih? Ayo, mau belajar apa? Oke, Ibu beritahu saja ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai berbagai macam hewan. Di sini coba ada nggak yang bisa nyebutin 5 nama-nama hewan? Oke, silakan Rani. Apa? Kuda, ya bener. Lalu? Kucing, siap, bener. Lalu? Ayam, Bu. Oh, bener. Lalu? Ikan, mantap. Satu lagi? Kelinci, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk Rani. Selanjutnya Ibu akan memberi tebak-tebakan nih buat anak-anak sekalian. Nanti Ibu sebutkan ciri-cirinya, anak-anak sekalian menebaknya ya. Siap? Siap, mantap. Hewan tersebut memiliki 2 kaki. Ia memiliki bulu, dapat dimakan, serta bunyinya kukuruyuk.
Ayo, kira-kira hewan apa itu? Ibu tunggu nih, siapa yang mau jawab, yang mau nebak? Oh, Jojo, silakan Jojo. Hewan apa? Ayam. Mantap, benar sekali jawaban Jojo. Hewan A, ayam. Ayam memiliki 2 kaki. Ia berbulu, bunyinya kukuruyuk. Hewan ayam bisa dimakan atau tidak anak-anak? Bisa. Biasanya kalau ibunya masak ayam, sukanya diapain nih? Digoreng, atau disambel, atau di sop, atau diapain nih? Oh, digoreng. Oke. Kira-kira ayam berkembang biak dengan apa nih? Ayo, dengan apa? Ada yang tahu tidak? Bertelur. Oh ya, benar, dengan bertelur. Jadi, ayam itu berkembang biak atau biar bisa memiliki keturunan dengan cara bertelur. Tetapi telur ayam juga bisa dimakan loh, Bu. Iya bener, telur ayam juga ada yang bisa dimakan. Lalu ada juga yang dibiarkan untuk berkembang biak. Oke. Lalu selanjutnya Ibu beri tebakan lagi nih untuk adik-adik sekalian yang belum berkesempatan menjawab. Silakan menjawab tebakan Ibu yang saat ini ya. Oke. Hewan tersebut memiliki 4 kaki. Ia juga memiliki bulu-bulu halus. Lalu, ia memiliki kumis. Ia hewan yang sangat lucu. Bunyinya gimana, Bu? Bunyinya meow, meow. Ayo, hewan apa? Oh, Rani kembali yang mau jawab. Silakan Rani dijawab. Hewan apa, Rani? Iya, benar sekali. Hewan kucing namanya. Kucing memiliki 4 kaki. Lalu, ia juga memiliki bulu. Bulunya sangat halus. Lebih halus dari ayam ya. Setelah itu, ia memiliki kumis. Dan dia juga merupakan salah satu hewan yang sangat lucu. Di sini siapa nih yang di rumahnya punya kucing? Oh, Doni. Doni punya kucing ya di rumahnya. Di sini siapa juga nih yang suka sama kucing? Ayo. Oh, Rani juga suka sama kucing. Lalu selanjutnya kita mau ngapain lagi nih? Kira-kira mau ngapain? Belum ada yang tahu ya? Oke, Ibu beritahu. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan 2 ciri-ciri hewan dan sudah ditebak sama adik-adik semuanya. Hewan tersebut yaitu ayam dan kucing. Apa sih persamaan dari ciri-ciri kedua hewan tersebut? Ayo, apa? Ada tidak? Sama-sama memiliki bulu. Ya, benar. Kalau perbedaannya apa? Sangat banyak ya perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu kucing memiliki 4 kaki, sedangkan ayam memiliki 2 kaki. Lalu selanjutnya apa nih? Ayo, apa? Selanjutnya, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, siap. Pinter-pinter ya anak-anak Ibu. Selanjutnya ada lagi tidak ya? Ayo, ada enggak?
Ada Bu, apa tuh? Kalau kucing itu termasuk hewan karnivora. Sedangkan ayam termasuk hewan herbivora. Bener. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, di dunia ini memiliki berbagai macam jenis hewan. Ya kan? Ada burung, ada kucing, ada ikan, ada ayam, dan masih banyak lagi. Sangat beragam jenis, sangat beragam warna. Ya kan? Sangat indah. Hewan yang nyiptain siapa? Hayo. Allah. Jadi benar banget yang dijawab oleh Jojo tadi. Hewan yang nyiptain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hewan itu juga termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak hanya hewan. Kita sebagai manusia juga termasuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Tidak hanya itu, ada lagi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kita sudah sangat diberi kenikmatan yang berlimpah oleh Allah. Seperti kita dikasih berbagai macam jenis hewan yang sangat beragam. Kita bisa melihatnya, bisa memeliharanya, bisa menikmati keindahannya. Seperti itu juga tumbuh-tumbuhan yang sudah berbagai macam jenis itu sudah ada dan diciptakan oleh Allah dengan warna yang beragam, dengan corak yang beragam. Bunga matahari warnanya kuning. Bunga mawar ada merah, ada putih. Sangat beragam ya. Kita juga telah diciptakan oleh Allah dengan kelebihan yang sangat-sangat dibandingkan tumbuhan dan hewan. Oke, jadi kita nih diciptakan sebagai manusia yang memiliki nafsu dan juga memiliki akal. Jadi kita juga memiliki akal untuk bisa berbuat baik dengan orang, bisa menghargai orang, bisa menuntut ilmu. Iya kan? Iya, mantap. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan diciptakan hanya memiliki nafsu saja. Ia tidak bisa sekolah seperti kita. Dia pikirannya hanya untuk bisa mencari makan supaya bisa bertahan hidup. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Jadi, gimana sih Bu caranya kita bersyukur? Cara bersyukur itu banyak sekali yang dapat kita lakukan ya teman-teman, ya adik-adik. Jadi yang cara paling simpel, kita kalau diberi kenikmatan sama Allah mengucap hamdalah. Gimana bunyinya? Alhamdulillah. Mantap. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Masih semangat gak nih belajarnya? Gimana semangatnya? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Mantap, seru banget ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kita manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dengan wujud yang sangat sempurna. Semuanya itu sempurna loh. Jadi kita harus hendaknya, yaitu apa tadi yang Ibu katakan? Bersyukur. Tadi kan Ibu sudah bilang, cara yang paling simpel untuk bersyukur yaitu mengucap hamdalah, alhamdulillah. Lalu selanjutnya apa Bu?
Selanjutnya, yang bisa kita lakukan untuk wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa sih perintah Allah? Apa? Sholat. Pinter. Di sini sudah pada melaksanakan sholat semua apa belum nih? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki sholat kita. Kita tuh kalau sholat gak harus nungguin nanti kalau udah gede, enggak. Kita dari kecil sudah harus dibiasakan untuk menjalankan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti adik-adik setelah pulang dari rumah, kan sudah siang nih, bisa melaksanakan sholat duhur. Kalau belum bisa gimana Bu? Kalau belum bisa bareng ibunya sholat, ibu adik juga mau ikut sholat bareng ya, gitu ya. Oke. Selain menjalankan perintah Allah, kita juga harus menjauhi ataupun tidak melaksanakan larangan-larangan Allah. Apa sih larangan-larangan Allah itu? Allah itu melarang hamba-hambanya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dapat mencelakakan umatnya. Apa sih Bu? Ayo, apa contohnya? Ibu kasih contoh ya. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh mencuri. Kenapa sih Bu tidak boleh mencuri? Tidak boleh, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji, tidak disukai oleh Allah. Kalau kita mencuri, kita mendapatkan dosa. Nanti kita masuk neraka yang banyak apinya. Mau masuk neraka? Enggak kan? Maka dari itu kita tidak boleh mencuri. Selain itu apalagi sih Bu? Apa ya? Ayo apa? Apa Rani? Berbohong. Oke, benar yang dikatakan Rani. Yang kedua, kita tidak boleh berbohong. Apalagi kita berbohong kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus menjadi umat yang selalu berkata jujur. Walaupun pahit, kita harus selalu berkata jujur. Kalau kita salah, kita jujur mengatakan bahwa kita itu salah. Tidak boleh berbohong. Apalagi kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh berbohong. Oke, benar. Selanjutnya apa nih? Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ataupun hal-hal yang tidak terpuji. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh melawan kedua orang tua kita. Kita tidak boleh melawan kedua orang tua kita karena berkat beliau-beliaulah kita ada di dunia ini. Kita disekolahin, kita dikasih makan, kita diurusin. Maka dari itu hendaknya kita untuk selalu menghormati beliau. Walaupun kita telah menjadi orang yang pintar sekalipun ya adik-adik, kalaupun kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, itu semua tidak ada gunanya di mata Allah. Kita tetap dimasukkan di neraka. Maka dari itu, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, dihormati, disayangi, dilindungi. Kalau ibunya capek masak, minta adik untuk membantu ibu, kita tidak boleh menolak. Kita harus menerima dengan senang hati. Oke, baik. Kita semakin besar harus memiliki sifat yang semakin baik, semakin terpuji, bukan semakin
buruk. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi pembelajaran. Setelah kita mempelajari berbagai macam jenis hewan, selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai macam jenis bunga. Di sini yang ibunya suka nanam bunga siapa di rumah? Ada tidak? Oh, ibunya Dodo. Ada bunga apa aja, Dodo? Banyak ya ibunya ya nanam bunga ya. Oke, mari kita menyebutkan 10 nama-nama bunga. Ibu bicara, adik-adik semua mengikuti ya. Yang pertama, bunga matahari berwarna kuning. Seperti itu cara menghafalnya. Yang kedua, bunga lili berwarna-warni. Yang ketiga, bunga kertas berwarna-warni. Yang keempat, bunga apa? Bunga mawar berwarna merah dan putih dan yang lainnya. Yang kelima, bunga melati berwarna putih. 5 aja deh, gak jadi 10. Kayaknya adik-adik semua sudah banyak mengetahui berbagai macam jenis bunga. Suka nggak sih sama bunga kira-kira padaan? Suka. Kita harus mencintai tanaman yang diciptakan oleh Allah. Kita harus menjaganya. Tidak boleh kita merusaknya. Apalagi kalau kita melihat di luaran sana banyak sekali hutan-hutan yang gundul, yang ditebangi manusia tanpa bertanggung jawab, sehingga terjadinya pembakaran hutan, sehingga kebakaran dan merugikan semua pihak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak boleh menjadi manusia yang seperti itu, karena hal tersebut hal tidak terpuji yang tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu, seperti yang ibu katakan tadi, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kita udah dikasih kenikmatan, berbagai macam bunga ada, berbagai macam tanaman ada yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, kita ya hendaknya bersyukur dengan cara dijaga, dirawat, ditanam dengan baik supaya subur. Seperti itu, kita tidak boleh merusaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita, telah menciptakan alam semesta ini untuk semua umatnya dengan memiliki tujuan-tujuan yang sangat bermanfaat untuk kita. Maka dari itu, kita tidak boleh merusaknya. Oke? Mantap. Masih semangat gak sih? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira pembelajaran hari ini seru gak sih? Ayo, apa tadi pembelajaran yang Ririn dapat dari ibu sampaikan tadi? Apa? Belum tahu ya Ririn? Ririn sebenarnya tahu, tetapi mungkin Ririn masih malu untuk menyampaikan. Oke, ibu simpulkan ya. Jadi yang pertama itu tadi tentang berbagai macam jenis hewan. Tadi yang ibu jelaskan perbedaan dan persamaannya mengenai apa? Perbedaan kucing dan perbedaan ayam. Lalu selanjutnya mengenai berbagai macam jenis bunga. Ada bunga matahari, bunga lili, bunga kertas, bunga mawar, bunga melati. Diingat-ingat ya.
Tadi terus Ibu menyampaikan apa? Kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberi. Seperti halnya kita bisa berangkat sekolah pada hari ini dengan keadaan sehat, senang, gembira. Bagian tubuhnya semuanya masih utuh, gak ada yang kurang. Dengan 2 mata, 1 hidung, 2 alis, 2 telinga. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberinya dengan cara mengucap hamdalah. Hamdalah gimana bunyinya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, adik-adik, untuk mengakhiri atau sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada contoh gambar hewan nih. Nanti siapa yang bisa nebak, angkat tangan ya. Oke, siap. Kira-kira ini gambar apa ya teman-teman? Adik-adik, ini gambar apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Oh, Doni. Apa? Gambar apa Doni? Burung. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk Doni. Oke. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa kita harus tetap rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Kenapa sih Bu kok kita harus menuntut ilmu? Karena kalau kita menjadi orang yang berilmu, kita nanti bisa jadi orang yang tahu tata krama, orang yang baik, orang yang bisa menghargai orang, kita membantu orang, bisa menolong orang. Karena juga di dalam Islam, orang yang berilmu itu akan bercahaya. Seperti dalam kitab Adabiyah yang berbunyi seperti ini, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau seumpamanya nih Doni orangnya berilmu, tetapi dia tidak sombong, dia tidak menampakkan, dia tidak memamerkan kepintarannya, ilmunya yang dipunya nggak ia pamerkan, tapi nanti Allah memberikan cahaya kepada si Doni ini. Walaupun Doni tidak memamerkan, tidak memberitahu kepada orang-orang bahwa dia itu berilmu, nanti Allah sendiri yang memberitahunya kepada orang-orang lain. Nanti terlihat sendiri seperti itu. Tentunya kita, walaupun kita juga udah berilmu, kita tidak boleh pelit. Kita harus tetap membantu orang. Seperti itu ya. Buat adik-adik yang sudah mau menjawab pada hari ini, kalau Ibu tanya mau menjawab, Ibu ucapkan terima kasih. Buat yang belum mau menjawab, belum menjawab pada hari ini, tidak apa-apa. Minggu depan kita yang belum jawab harus menjawab. Jangan lupa belajar, membantu orang tua di rumah, bersyukur, sholat. Pintar. Beri tepuk tangan untuk kita. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Doni kembali untuk memimpin doa. Oke, hati-hati buat adik-adik semua di jalan untuk menuju rumah. Jikalau nanti ada yang belum dijemput, ditunggu saja ya. Jangan pergi-pergi, nanti orang tuanya bingung. Oke, terima kasih buat hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.